Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Indi Deraya Ajiba, dan teman saya Dita Aprilia, Monica Arsita, Bella Safera, Sari Imelda, dan Winnie Cynthia. Nah, di sini kami akan membahas topik yang berjudul kelebihan pendidikan inklusi. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Sari Imelda. Saya Sari Imelda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan inklusi. Jadi, pendidikan inklusi itu sangat amat penting karena bisa membangun kesadaran bagi siswa normal bahwa ada anak dengan kondisi yang berbeda dengan mereka, sehingga bertujuan untuk menghindari yang namanya diskriminasi. Sehingga pendidikan inklusi ini dapat membantu mengurangi keterbatasannya di dalam masyarakat, serta meningkatkan potensi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Baiklah, saya Winnie Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan inklusi. Jadi gini, dengan adanya sekolah pendidikan inklusi, para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dapat menyekolahkan anaknya di sekolah biasa atau di sekolah reguler. Dengan anak tersebut dapat berinteraksi dengan teman sebayanya dengan baik, karena anak berkebutuhan khusus ini sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Baiklah, saya Indi Deraya Ajiba. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya sekolah inklusi ini memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, dari beberapa keistimewaan tersendiri situ ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu keberadaan ABK ini diakui sejajar dengan anak normal. Nah, ABK ini tadi kan adalah anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan yang luar biasa, baik fisik, mental, emosional, intelektual, maupun sosialnya. Nah, yang terkadang sebagian dari masyarakat ini menganggap bahwasanya ABK ini dipandang sebelah mata gitu. Nah, jadi dengan adanya pendidikan inklusi atau sekolah inklusi ini, anak yang berkebutuhan khusus ini tidak akan dipandang sebelah mata lagi oleh sebagian masyarakat, dan mereka bisa tumbuh dan berkembang, bahkan belajar bersama dengan anak-anak normal pada umumnya. Yang kedua itu adanya lingkungan mengajarkan kebersamaan dan menghilangkan diskriminasi. Nah, artinya dengan adanya sekolah inklusi, jadi maka dapat terciptanya kebersamaan yang erat gitu. Nah, misalkan gini, antara anak berkebutuhan khusus dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus, mereka ini dapat saling membantu, saling memahami, saling menghargai gitu, tidak menjatuhkan satu sama lain. Jadi dengan begitu sikap diskriminasi ini dapat terhilangkan, sehingga antara ABK dan non-ABK ini dapat menjalin kebersamaan itu secara bersama-sama. Yang ketiga itu memberi kesan kepada orang tua dan masyarakat bahwa ABK ini mampu seperti anak biasa pada umumnya. Jadi gini, dengan adanya pendidikan inklusi, baik orang tua maupun sebagian dari masyarakat ini tidak lagi memandang ABK ini sebelah mata gitu, atau melabel sebagai label negatif yang artinya diskriminasi gitu. Artinya membeda-bedakan antara yang anak normal dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan. Jadi dengan adanya sekolah inklusi ini, ABK mampu seperti anak normal gitu, karena dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama gitu, baik dalam ruangan maupun lingkup yang sama. Terus yang keempat itu ABK tidak menjadi asing lagi di lingkungan sekolahnya. Artinya gini, dengan adanya sekolah inklusi, maka dapat mengajarkan atau memberitahu anak-anak normal itu tentang adanya keberadaan ataupun keterbatasan dari anak-anak yang memiliki keterbatasan gitu, ABK atau ABK, sehingga dapat membangun pemahaman mereka bahwasanya setiap orang itu memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam hidupnya gitu. Artinya gini, memiliki kesempatan belajar yang sama gitu. Jadi tidak dibeda-bedakan baik antara ABK dengan anak yang biasa gitu. Semuanya bisa sekolah di tempat yang sama. Baiklah, di sini saya Monica Arsita. Saya akan membahas mengenai kelebihan pendidikan inklusi, yaitu yang pertama, anak akan memperoleh keadilan layanan pendidikan, di mana tidak dibeda-bedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal, sehingga secara tidak langsung dapat membangkitkan motivasi dan gairah dalam belajar. Yang kedua, anak dapat berpartisipasi dalam kehidupan di sekolah tanpa memandang kekurangan yang disandang. Dan yang ketiga, anak merasakan perlakuan dan persamaan hak, harkat, dan martabat
dalam memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang normal. Saya Bella Sapera, di sini akan melanjutkan penjelasan tentang kelebihan dari pendidikan inklusi. Nah, yang keempat yaitu anak dapat bergaul dan berinteraksi secara sehat dengan teman-teman yang normal. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan rasa percaya diri anak-anak dengan motivasi belajarnya. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu terhindar dari label negatif. Nah, label negatif di sini yaitu suatu bentuk stigma negatif yang diberikan oleh individu kepada kelompok lainnya. Saya Dita Aprilia akan melanjutkan materi mengenai keuntungan dari pendidikan inklusi. Ada 3, yang pertama itu untuk siswa normal, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga bagi sekolah. Bagi siswa normal, sejak dini siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap perbedaan dan keberagaman. Dengan adanya pendidikan inklusi, munculnya sikap empati pada siswa, dengan begitu menurunkan stigma dan labeling kepada semua anak, terkhususnya pada anak yang berkebutuhan khusus dan penyandang yang cacat. Yang kedua, bagi guru. Dengan adanya pendidikan inklusi, guru bertambah kemampuan dan pengetahuan tentang keberagaman siswa, termasuk karakteristik, keunikan, dan terkhususnya kebutuhannya. Yang ketiga, bagi sekolah. Keuntungan bagi sekolah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi program wajib belajar dan memberikan peluang terjadinya pemerataan pendidikan bagi semua kelompok masyarakat. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari kami kelompok 1 mengenai kelebihan pendidikan inklusi. Nah, di sini saya akan menyimpulkan ya dari beberapa penjelasan kami tadi bahwasanya setiap anak itu unik. Maka dalam proses pembelajarannya serta pendidikannya pun harus membutuhkan program yang sesuai agar pengembangan potensinya itu dapat maksimal. Nah, dengan adanya pendidikan inklusi ini dapat membawa pengaruh yang besar terhadap pengembangan diri anak melalui beberapa kelebihan. Ialah tadi dengan adanya pendidikan inklusi maka anak itu akan memperoleh keadilan layanan pendidikan. Yang kedua itu anak dapat berpartisipasi dalam kehidupan di sekolah tanpa memandang kekurangan yang disandangnya. Terus yang ketiga itu anak merasakan perlakuan dan persamaan hak, harkat dan martabat dalam memperoleh pendidikan. Dan yang keempat itu anak dapat bergaul dan berinteraksi secara sehat dengan teman-teman yang normal. Terus meningkatkan rasa percaya dirinya dan motivasi dalam belajarnya. Dan yang terakhir itu terhindarnya dari label negatif. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.